Keberadaan ulat bulu di alam memiliki peran ganda yang cukup penting. Di satu sisi mereka dianggap sebagai hama karena kemampuannya menghabiskan dedaunan dalam waktu singkat, terutama saat populasinya meledak akibat perubahan cuaca atau hilangnya predator alami seperti burung. Namun di sisi lain, ulat bulu adalah bagian dari rantai makanan dan merupakan cikal bakal penyerbuk tanaman yang sangat berguna bagi ekosistem saat mereka berubah menjadi dewasa. Ulat bulu sebenarnya merupakan tahap larva dari ordo Lepidoptera yang mencakup berbagai jenis kupu-kupu dan ngengat. Ciri khas utama makhluk ini adalah keberadaan rambut-rambut halus atau duri di sekujur tubuhnya yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang sangat efektif. Rambut tersebut seringkali terhubung dengan kelenjar racun yang dapat menyebabkan reaksi gatal, panas, hingga iritasi kulit pada manusia maupun predator yang mencoba mengusiknya. Secara biologis, ulat bulu memiliki tubuh yang terbagi menjadi beberapa segmen dengan 3 pasang kaki sejati di bagian depan dan beberapa pasang kaki semu di bagian belakang untuk membantu pergerakan. Fokus utama kehidupan mereka pada fase ini adalah makan sebanyak mungkin guna menimbun energi yang dibutuhkan untuk proses metamorfosis menjadi kepompong. Tanaman inang menjadi sumber nutrisi utama, sehingga ulat bulu sering ditemukan pada dedaunan atau semak-semak tertentu. Menariknya, tidak semua rambut ulat bulu mengandung racun yang berbahaya bagi manusia. Beberapa jenis hanya menggunakan bulunya sebagai kamuflase atau untuk merasakan getaran di lingkungan sekitar. Jika terjadi kontak fisik yang menyebabkan gatal, penanganan awal biasanya dilakukan dengan menghilangkan sisa rambut yang menempel menggunakan perekat atau mencuci area terdampak dengan air mengalir. Pada beberapa spesies, rambut ini bersifat urtikasi. Artinya mereka memiliki ujung yang tajam dan berongga untuk menyuntikkan racun ke kulit. Racun ini biasanya berupa protein kompleks yang memicu pelepasan histamin pada tubuh manusia. Itulah sebabnya muncul rasa gatal dan pentol-pentol merah. Beberapa ulat juga menggunakan warna-warna cerah atau pola mata palsu yang tubuhnya sebagai sinyal peringatan agar pemangsa tahu bahwa mereka beracun. Ulat bulu adalah mesin makan yang luar biasa. Karena kulit luar mereka tidak bisa melar, ulat harus berganti kulit beberapa kali selama fase larvanya. Proses pergantian kulit ini disebut ekdisis. Tahapan di antara dua masa ganti kulit disebut dengan instar. Sebagian besar ulat bulu akan melewati 5 hingga 6 instar sebelum mereka merasa cukup besar dan siap untuk masuk ke tahap pupa atau kepompong. Meskipun terlihat sederhana, ulat bulu memiliki organ pernafasan yang disebut spirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuh mereka yang berfungsi untuk pertukaran oksigen. Mereka juga memiliki organ penghasil sutra di dekat mulutnya. Sutra ini digunakan untuk membuat jaring pelindung, membantu mereka berpegangan pada dahan, atau nantinya digunakan untuk memintal kokon yang melindungi mereka selama masa perubahan menjadi ngengat. Selain menjadi makanan bagi burung dan serangga predator lainnya, kotoran ulat bulu ternyata sangat kaya akan nutrisi karena ulat mengonsumsi material tanaman dalam jumlah besar. Kotoran mereka menjadi pupuk alami yang jatuh ke tanah dan mempercepat siklus nutrisi di dalam hutan atau kebun. Jadi, meski sering dianggap mengganggu, mereka sebenarnya berkontribusi pada kesuburan tanah di sekitar tanaman inangnya. Meskipun ulat bulu tampak memiliki kepala yang besar, sebagian besar ruang tersebut diisi oleh otot rahang yang sangat kuat untuk mengunyah dedaunan yang keras.
Secara visual, mereka sebenarnya tidak memiliki mata komposit seperti serangga dewasa. Mereka memiliki stem mata, yaitu 6 mata sederhana di setiap sisi kepala. Mata ini tidak bisa melihat gambar secara detail, melainkan hanya mampu membedakan intensitas cahaya dan mendeteksi gerakan yang membantu mereka menentukan arah matahari atau menghindari bayangan predator. Tubuh ulat bulu pada dasarnya adalah sebuah tabung pencernaan yang berjalan. Usus tengah mereka sangat besar dan menempati sebagian besar rongga tubuh. Karena mereka harus tumbuh dengan sangat cepat, beberapa spesies bisa bertambah berat ribuan kali lipat dalam hitungan minggu. Sistem pencernaan mereka bekerja terus-menerus. Nutrisi yang mereka serap selama fase ini tidak hanya digunakan untuk pertumbuhan saat itu, tetapi disimpan dalam bentuk jaringan lemak yang akan menjadi sumber energi utama saat mereka berada di dalam kepompong, di mana mereka tidak makan sama sekali. Ia bergerak menggunakan kombinasi 3 pasang kaki toraks atau kaki sejati dan beberapa pasang proleks atau kaki semu di bagian perut. Kaki semu ini memiliki kait kecil yang disebut krokets yang memungkinkan mereka mencengkeram permukaan daun atau ranting dengan sangat kuat, bahkan dalam posisi terbalik atau saat tertiup angin kencang. Gerakan mereka bersifat peristaltik, di mana gelombang kontraksi otot merambat dari bagian belakang ke depan, mirip dengan cara kerja usus manusia. Selain rambut sebagai alat pertahanan, ulat bulu memiliki bulu halus sensorik yang disebut sensila di seluruh tubuh mereka. Sensila ini berfungsi seperti indera peraba atau penciuman, memungkinkan mereka mendeteksi sinyal kimia dari tanaman inang atau feromon dari sesama ulat. Beberapa spesies ulat bulu bersifat sosial dan berkomunikasi melalui getaran pada permukaan daun. Mereka akan mengetuk-ngetukkan bagian tubuhnya ke daun untuk memanggil ulat lain agar berkumpul di sumber makanan yang sama. Hal yang paling mengagumkan terjadi tepat sebelum ulat bulu berubah menjadi pupa. Di dalam tubuh ulat sebenarnya sudah terdapat sel-sel khusus. Sel-sel ini sudah ada sejak ulat menetas namun tetap tidak aktif. Saat hormon tertentu dilepaskan, sel-sel ini mulai berkembang menjadi struktur dewasa seperti sayap, kaki panjang, dan antena. Dalam prosesnya, sebagian besar jaringan tubuh ulat akan mencair dan disusun ulang berdasarkan instruksi dari cakram imaginal tersebut hingga menjadi bentuk serangga yang sepenuhnya baru. Membahas ulat bulu secara lebih mendalam berarti melihat bagaimana makhluk kecil ini berfungsi sebagai sistem biologis yang sangat terorganisir. Salah satu aspek yang jarang disadari adalah kompleksitas sistem peredaran darahnya. Ulat bulu tidak memiliki pembuluh darah tertutup seperti manusia. Mereka memiliki sistem peredaran darah terbuka di mana cairan yang disebut hemolimfa dipompa oleh jantung, berbentuk tabung panjang di sepanjang punggung.
Hemolimfa ini mengalir bebas di dalam rongga tubuh, mengantarkan nutrisi ke organ-organ dan mengangkut sisa metabolisme. Sementara oksigen didistribusikan secara terpisah melalui jaringan tabung udara atau trakea yang terhubung langsung ke lubang-lubang spirakel di sisi tubuh. Kemampuan sensorik ulat bulu juga sangat bergantung pada rambut-rambut halus yang bukan hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga sebagai antena mekanoreseptor. Melalui rambut ini, ulat dapat merasakan perubahan tekanan udara atau getaran yang dihasilkan oleh sayap tawon pemangsa yang mendekat. Selain itu, mereka memiliki organ perasa kimiawi di bagian mulut yang sangat sensitif, yang memungkinkan mereka membedakan kandungan nutrisi atau zat beracun pada tanaman sebelum memutuskan untuk memakannya. Hal ini sangat penting karena banyak ulat bulu memiliki spesialisasi makanan yang sangat ketat, di mana mereka hanya bisa mencerna jenis daun dari keluarga tumbuhan tertentu. Dalam hal pertahanan kimiawi, beberapa jenis ulat bulu memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap racun dari tanaman yang mereka makan dan menyimpannya di dalam jaringan tubuh mereka sendiri tanpa menjadi keracunan. Strategi ini membuat tubuh mereka terasa pahit atau bahkan mematikan bagi burung yang mencoba memakannya. Selain racun, ulat juga menggunakan kamuflase tingkat tinggi, di mana bentuk tubuh mereka bisa menyerupai ranting kering, kotoran burung, atau bahkan memiliki corak yang menyerupai kepala ular yang menakutkan untuk mengelabui musuh. Perilaku ulat sebelum memasuki fase kepompong juga menunjukkan insting navigasi yang kuat. Saat cadangan energi sudah maksimal, ulat akan berhenti makan dan memasuki fase pengembaraan untuk mencari lokasi yang paling aman dari jangkauan predator dan perubahan cuaca ekstrim. Di titik inilah, kelenjar sutra mereka bekerja paling keras, memproduksi serat protein cair yang akan mengeras saat terkena udara untuk menciptakan jangkar yang kuat atau kokon yang melindungi seluruh proses transformasi internal mereka. Seluruh siklus ini dikendalikan oleh keseimbangan hormon juvenil dan exdison yang menentukan kapan ulat harus tetap menjadi larva dan kapan saatnya untuk berubah total secara fisik. Rentang hidup seekor ulat bulu sangat bervariasi tergantung pada spesies, ketersediaan makanan, dan kondisi lingkungan tempatnya berada. Secara umum, fase mereka sebagai ulat atau larva biasanya berlangsung antara 2 hingga 4 minggu. Namun, jika kita melihat siklus hidup lengkapnya dari telur hingga menjadi kupu-kupu atau ngengat, durasinya bisa berkisar dari 1 bulan hingga beberapa bulan.
Faktor lingkungan seperti suhu udara sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan mereka. Di daerah tropis yang hangat, metabolisme ulat bekerja lebih cepat sehingga mereka bisa menyelesaikan fase larva hanya dalam waktu belasan hari. Dan sebaliknya, di wilayah dengan musim dingin, beberapa spesies ulat memiliki kemampuan untuk melakukan hibernasi atau diapause, yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam bentuk ulat selama berbulan-bulan hingga cuaca kembali menghangat. Ada spesies tertentu yang memiliki siklus hidup sangat panjang karena sumber nutrisi yang terbatas. Sebagai contoh, beberapa ulat ngengat di wilayah Arktik membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan energi yang cukup sebelum akhirnya siap berubah menjadi kepompong. Namun, untuk jenis ulat bulu yang biasa kita temui di pekarangan atau hutan tropis, mereka umumnya hanya menghabiskan waktu sekitar 3-6 minggu untuk makan dan tumbuh besar sebelum akhirnya menghilang ke dalam tahap kepompong. Setelah berhasil melewati masa kepompong dan berubah menjadi serangga dewasa, umur mereka biasanya menjadi lebih singkat. Banyak serangga dewasa hanya hidup selama 1 hingga 2 minggu, yang mana waktu tersebut difokuskan sepenuhnya untuk mencari pasangan dan bertelur demi melanjutkan generasi berikutnya. Meskipun fase ulatnya terlihat singkat, itu adalah masa paling krusial karena disitulah seluruh cadangan energi untuk sisa hidup mereka dikumpulkan. Tingkat bahaya racun pada ulat bulu sangat bervariasi, mulai dari gangguan ringan yang hanya menyebabkan ketidaknyamanan hingga kondisi medis yang memerlukan penanganan serius. Efek yang paling umum adalah dermatitis kontak, di mana racun yang disuntikkan melalui ujung rambut halus memicu reaksi peradangan pada kulit. Bagi sebagian besar orang, ini hanya mengakibatkan rasa gatal yang hebat, sensasi terbakar, dan munculnya bentol-bentol kemerahan yang akan hilang dalam hitungan jam atau hari. Namun, bahaya bisa meningkat jika seseorang memiliki hipersensitivitas atau alergi terhadap protein tertentu dalam racun ulat tersebut. Pada kasus yang lebih jarang, kontak dengan jenis ulat tertentu bisa memicu reaksi anafilaksis, yaitu reaksi alergi berat yang mempengaruhi seluruh tubuh dan dapat menyebabkan sesak nafas, pembengkakan pada wajah atau tenggorokan, serta penurunan tekanan darah secara drastis. Kondisi ini tergolong darurat medis karena dapat mengancam jiwa jika tidak segera ditangani dengan epinefrin atau bantuan medis profesional.
Selain lokasi kontak kulit, tingkat bahaya juga ditentukan oleh area tubuh yang terkena. Jika rambut ulat yang beracun mengenai mata, hal ini dapat menyebabkan peradangan pada kornea atau konjungtivitis yang sangat menyakitkan dan beresiko merusak penglihatan jika rambut tersebut tertanam di dalam jaringan mata. Begitu pula jika serpian rambut ulat terhirup ke dalam saluran pernafasan, hal itu dapat memicu iritasi pada paru-paru, batuk parah, hingga asma mendadak bagi mereka yang rentan. Ada juga spesies khusus, seperti ulat dari genus Lonomia yang banyak ditemukan di Amerika Selatan, yang memiliki racun antikoagulan sangat kuat. Racun ini dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah dan pendarahan internal yang fatal. Meskipun jenis yang sangat mematikan seperti itu jarang ditemukan di lingkungan pemukiman umum, di banyak wilayah lain sangat penting untuk tetap waspada terhadap ulat dengan penampilan yang sangat mencolok atau memiliki duri yang tampak keras dan bercabang, karena biasanya itu adalah indikasi adanya konsentrasi racun yang lebih tinggi.